Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini saya akan melanjutkan pengerjaan soal Excel World Championship tahun 2023 dengan case study namanya If Online ya. Jadi di video sebelumnya part satunya itu saya udah mengerjakan sampai level 3 itu udah selesai semua ya. Nah, kalian bisa cek aja di channel saya video sebelumnya. Dan hari ini saya akan melanjutkan untuk level 4 dan seterusnya. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin kasih tahu dulu nih, Kak, soalnya kemarin banyak yang nanya download filenya di mana. Jadi ini filenya bisa kalian download di website official mereka ya, FMWC. Jadi website ini fmworldcup.com. Terus kalian kalau mau downloadnya itu kalian bisa ke sini mana ini? Salah. Ke ini. Sorry ini. Berhenti dulu. Ke financial modeling. Terus ini ada sample cases. Kalian klik aja. Ini saya tunjukin aja deh. Karena ini pasti ada klik-kliknya lagi nih. Biar kalian jelas. Ini juga kayaknya website agak lemot ya. Nah, kalau kalian udah ke sample cases ini, kalian scroll ke bawah. Ini ada banyak, cuma yang perlu kalian klik adalah ini, more cases here ya. More cases here, karena ini yang lain jadi ini website-nya sebenarnya ada dua kompetisi bilangnya ya. Yang satu FMWC, yaitu Financial Modeling World Cup. Yang satu lagi adalah Microsoft Excel World Championship, MEWC. Itu beda lah pokoknya. Divisinya beda, tapi masih tetap sama-sama Excel sih. Nah, kalau kalian udah buka tadi yang klik yang more cases. Nah, kalian ini ada nih page-nya case studies dan kalian pilih yang Excel Esports. Jangan yang lain. Yang lain ini semuanya FMWC, itu beda lagi. Kalian pilihnya yang Esports ya. Excel Esports kalau kalian klik. Jadi ini di sini ada beberapa yang gratis, ada beberapa yang berbayar. Dan kebetulan yang saya bikin ini yang If Online ini yang buat tahun 2023 ini yang gratisan. Dia cuma $0 mana ya? Eh ini ini kan di sort by latest. Kita kalau mau sort by popularity aja atau sort by price. Biar kalian bisa lihat mana aja sih yang gratis. Nih, kita lihat aja ya. Ini jadi kalian nggak usah masukin nomor kartu kredit sih sebenarnya sih. Langsung pilih aja yang yang $0, udah bisa langsung masuk kalian download lah. Tapi harus ini bikin account dulu sih gitu aja. Nah, ini ada banyak nih, ada soal-soalnya. Jadi ini harganya ya $0. Jadi yang saya kerjain itu sekarang adalah ini ya, If Online, Microsoft Excel World Championship 2023. Jadi gratis, ini benar-benar gratis. Jadi ya udah, tinggal kalian download aja add to cart dan download aja dari sini. Oke, gitu aja sih. Kalau kalian mau ngerjain yang lain silahkan cobain aja. Tapi mungkin nanti saya bikin videonya juga nih buat tes satu-satu ya. Menarik sih. Oke, kita lanjut kerjanya. Level 4, easy. Wah. Jadi sebelum saya mulai sini, jadi saya scroll dulu ke atas, balik dulu ya ke instructions-nya. Nah, ini ada instruksi tambahan khusus untuk level 4 ke atas. Jadi kalau level sebelumnya itu nggak ada instruksi khusus, ini level 4 ada instruksi tambahan. Jadi ada informasi tambahannya ya. Oke, this case study deals with 4 different types of asteroid. Jadi sebelumnya kan udah ya, asteroid mah udah dipakai. Ya intinya inilah 4 asteroid ini. 4 asteroid, oke, di asteroid can be mined to obtain minerals. Jadi setiap asteroid ada mineralsnya masing-masing sebanyak sekian. Ini ada tabelnya udah ada. Selanjutnya, however, you need to retrieve ore that contains mineral and transport it with a barge. Oke, jadi di sini kita akan menambang ini mineralnya dan akan kita angkut, bilangnya ke truk gitu lah ya, barge. truk luar angkasa. Untuk dibawa ke processing site untuk diproses. Jadi bakal ada kayak batch 1 tambang sekian, nanti dikirim ke diproses, nanti balik lagi tambang lagi kayak gitu. Ini nanti di pertanyaan berapa ya? Pokoknya lihat aja nanti. Ini pokoknya makin rumit lah. The main challenge here is that ore is voluminous, while the amount of mineral it contains is small. Oke. Ya intinya itu aja sih yang tadi saya bilang sih ya. Jadi kayak
ada mineralnya banyak yang di ini, yang ditambang. Tapi limitnya itu ya terbatas. Dan limitnya ini retriever mining barge. Jadi bisa menyimpan sebanyak 27.500 meter kubik ini. Nanti jadi perhitungan juga. Each asteroids in the field hold X time. Jadi X ini nanti angkanya akan disebutin di bawah. Jadi misalkan satu asteroid itu ada satu, artinya ada 1.000 unit ore-nya. Ore itu batu lah bilangnya ya, bebatuan. Jadi ini contohnya. Jadi kalau misalkan di Feldspar asteroid ini sel C6 itu ini ada berapa? Oh, ini kan sebagai contoh dia jadi, nah ini C6. Nanti kita ada ini ada petanya. Jadi kalau kita lihat C6 ini kan ada 6. Jadi artinya adalah 6 dikali 1.000, makanya jadi 6.000. Kayak gitu aja sih. Intinya cuma dikali 1.000 aja lah nanti ya. Oke, the mining waste mechanic. Nah ini ada tambahan lagi, jadi nanti nambangnya itu ada skillnya lagi, jadi perlu perhitungan skill lagi. Nah ini nanti makin rumit lagi, jadi nanti pas saya kerjain soalnya baru saya jelasin aja. Jadi untuk sementara sebatas itu dulu aja, sampai ini dulu ya instruksi tambahannya. Jadi langsung kita kerjain aja yang soal nomor 4 ya. 4. Nah 4. Easy nih. Mungkin kelihatannya gampang ya, cuma satu tabel, cuma ditanyain address-nya apa, terus dia minta di sini ini ya, what is the total market value of mineral. Jadi dari peta ini kan udah dikasih tahu nih, ada mineralnya apa aja, sebanyak berapa unit, dan ya udah harganya juga udah dikasih tahu. Harganya ini fix kali ini. Harga yang paling akhir lah per tanggal 27 November 2023. Jadi kita nggak usah pusingin data historical harganya. Ignore waste juga. Tadi ada instruksi tambahan untuk ada waste-nya, tapi disuruh ignore, berarti waste-nya ini nggak masuk perhitungan. Jadi kita ignore aja. Provide your answer in millions. Jadi akan jadi hitungannya jutaan disingkat ya. Jutaan disingkat. Oke nih sisanya sama ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi yang pertanyaannya kita cuma dikasih lokasi sel address-nya begini. C6, I4, F16 dan seterusnya. Dan kita akan mereferensikannya di tab di sheet ini, asteroid field map-nya. Nah, jadi ini udah dikasih nih petanya nih. Jadi kita tinggal gimana cara ngambil datanya ini untuk ya dimasukin ke sini. Jadi ini ada stepnya banyak sih. Jadi yang pertama kita pengen bikin tabel supaya bisa dapet ini address beserta tipe asteroidnya sama jumlah quantity ini unitnya. Nah, kita cuma punya peta kayak gini. Jadi kita harus ubah ini jadi bentuk tabel biar kita nanti bisa di VLOOKUP. Karena kan emang ini ya cuma dikasih satu data acuannya kayak gini. Jadi kita harus bisa bikin data model itu biar bisa di VLOOKUP langsung gitu. Jadi di sini kita bakal data preparation-nya cukup rumit ya. Oke, jadi pertama kita di sini bentar. Ini kan mineral ya. Mineralnya daripada saya bolak-balik, jadi ini saya copy ke atas dulu ke sini. Ini kan ada mineral ini ya. Jadi saya copy aja dulu. Biar nggak pusing sih. Nah ini aja mineral. Biar saya nggak usah bolak-balik terlalu banyak juga. Ctrl V. Merge-nya dibuang. Oke, ini mah nggak apa-apa lah ya. Biarin aja. Oke, di sini pertama ini kebetulan, nggak kebetulan, emang udah di setting sih sama mereka ya. Jadi ini posisi mineralnya, asteroidnya ini mereka udah sesuaiin dengan address-nya, lokasi dari kolom dan rows-nya itu udah aktual. Jadi ini kan C6 nih, ini ada ditulis juga C karena emang udah di kolom C, ya, udah nggak berubah. Jadi emang sengaja begitu.
Kenapa sengaja? Nanti saya tunjukin. Jadi ini C6. Jadi benar-benar C6 itu ada nilainya. Nah, kenapa ini emang sengaja begitu? Karena di sini kita akan pakai rumus ini sel. Jadi ini kan gitu ya. Ini saya gini aja deh. Enak, lebih gampang dilihat gak ya? Ya udahlah. Nah, jadi pertama saya akan mengambil jadi kan saya pengen VLOOKUP. Jadi data acuannya itu harus ada address-nya juga. Jadi saya harus bikin ini ya. Kayak gini juga, C6, I4, F16 sebagai data acuannya. Jadi apa yang perlu saya lakukan adalah saya akan memakai rumus sel. Nah, info type-nya ini kita akan pakai address. Oh, ini ada color ya? Bentar, saya penasaran nih. Kalau pakai bisa color nih, ini ya. Berarti saya nggak usah pusing. Nggak bisa juga. Gimana? Sebentar. Saya belum saya nggak perhatiin ada color, pilihan color, tapi enggak deh. Ini color all atau all konten. Apa konten? Konten dan ini. Sebentar. Saya pengen cobain, penasaran. 62, oh enggak. Ini konten bukan. Berarti saya penasaran nih. Kalau bukan color apa all? 3. Bukan juga. Oh, call ini kan kolom. Sebentar, berarti bukan apa ya? Content file format. Type. Berarti bukan ya, ini colornya color ini teksnya ya. Ya udahlah, kita lanjut aja yang seperti yang akan saya lakukan. Jadi kita akan mencari address-nya ini. Address dari ini ya, selnya. Jadi titik koma, referensinya sini. C4-nya ini. Jadi tutup kurung dan dia akan dapat C4. Nah, tapi di sini dia otomatis menambahkan simbol dolarnya karena yang udah otomatis kayak gitu. Dan kita ingin membuanglah dolarnya ini. Kita cuma pengen ambil C4. Jadi tinggal kita tambahin aja di depannya substitute. Jadi soalnya selnya ini dia menghasilkan file datanya itu teks. Jadi bisa kita pakai substitute aja. Jadi kita pakai substitute, teksnya adalah ini, titik koma, alt teksnya adalah dolarnya ini, kutip 2, titik koma, kutip 2, kutip 2. Nah, ini artinya adalah kita akan mengganti substitute semua karakter dolar menjadi kosong. Artinya ya dihapus. Jadi enter. Nah, dapat kan ya? 4. Nah, yang berikutnya kita nggak soalnya kan kalau ini saya copy semua, dia akan mengeluarkan semua ya ini address selnya ini. Tapi saya nggak mau ini ambil semua. Saya cuma mau ambil yang ada value-nya. Jadi yang ada ini doang, yang di C6 ini ada angka. Sisanya saya nggak mau ambil. Jadi saya kosongin. Jadi ya udah, ini mah gampang ya, tinggal dipakai tambahin if aja di depannya. If buka kurung, kalau C4 ini sama dengan kutip 2 artinya kosong, berarti dikosongin aja nggak apa-apa. Tapi kalau nggak kosong, ya udah ini berarti kita pakai rumus substitute-nya ini, substitute cell untuk mendapatkan selnya. Tutup kurung. Enter. Kosong kan ya? Nggak masalah. Jadi kalau kita copy ke bawah, kita akan dapat cuma sel yang ada isinya seperti itu. Berikutnya ya udah kita tinggal copy ke samping. Oke, sebentar nih copy ke samping apa? Ini kan emang semuanya ya. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dapat semua ya. Ini dikecilin di center, dikecilin dikit. Nah, lebih enak dilihat. Terus dikasih border. Oke, ini dapat. Terus ini yang tengah, ini kan mining bars-nya ya. Jadi ini bukan bukan asteroid ya. Jadi ini saya hapus aja, nggak masalah.
Oke. Yang berikutnya, kita akan assign ininya, asteroidnya ke ini, setiap lokasinya ini. Tapi karena ini kan pakai warna, jadi mau nggak mau kita harus ya agak manual. Karena emang nggak bisa ya. Tadi saya sebenarnya penasaran kalau sel ini bisa pakai ambil warna backgroundnya itu, ya udah berarti kita bisa pakai rumusnya. Tapi ini saya ya udahlah, kapan-kapan aja saya coba-coba. Tapi untuk kali ini yang saya lakukan adalah begini. Saya copy dulu, saya taruh sebelah kanan, saya paste angkanya. Oke, value source and formatting. Oke. Oke, ya udah begini nggak apa-apa lah ya. Oke, sekarang saya akan menaruh ini asteroidnya manual dengan ya saya perlu lihat ya kalau nggak harus dilihat. Jadi saya bisa satu-satu kayak ini, misalkan Feldspar, Ctrl C, di paste seperti itu Feldspar. Tapi daripada satu-satu kayak gini, misalkan Kernit, tuh saya paste lagi, capek ya. Jadi salah satu trik kalau kalian melakukan kerjaan yang merepotkan kayak gini, selesain satu warna dulu. Jadi misalkan Feldspar, ya udah kita Ctrl C, kita select aja nih semua sel yang Feldspar yang kuning. Jadi kita pertama yang ini ya, satu, terus ini D4, ini F12, G7, dan satu ini. Ini udah dapat semua, ya udah tinggal klik kanan, paste as value. Jadi udah langsung dapat Feldspar. Lalu kita lanjut yang Scordit, yang ungu. Ungu adalah ini, satu, dua. Ini tahan pencet kontrol ya, kalau untuk select satuan sel gitu. Jadi tetap tahan kontrol dan klik. Terus ini I8, A11, dan G14. Kontrol, kayak gitu. Lanjutnya Omber. Kayak gini lebih cepat sih daripada kalian satu-satu lihat kuning isi Feldspar, hijau isi Kernit, 3 isi Omber, dan seterusnya itu pusing soalnya otak kalian bakal bolak-balik gitu. Ya makan brain power kalian sih gitu aja sih. Oke, jadi ini biru Omber, kita pilih yang biru 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu dan sisanya adalah Kernit. Ini mah udahlah. Sisanya nggak usah dilihat lagi, langsung berarti sisanya tinggal. Nah, jadi sekarang kita udah dapet nih lokasi nama selnya untuk jadiin data acuan, tipe asteroidnya, beserta unitnya di field asteroid field ini ya utamanya. Nah, sekarang kita perlu bikin ini jadi dalam satu table. Nah, di sini bukan kebetulan sih, sayangnya saya pakai versi Excel yang lama 2019. Jadi saya nggak ada ini, namanya adalah rumusnya adalah two column ya. Jadi ini berfungsi untuk bikin table saya ini kan jadi satu table gitu dan banyak bolong-bolongnya. Jadi kalau saya pakai two column itu, ini bakal dibikin jadi satu kolom dan bolong-bolongnya itu ya udah dirapiin aja gak diambil gitu loh. Tapi karena ini saya pakainya begini, jadi ya udah gini ya. Misalkan ada contohnya nggak di bawah sini? Ini ada example-nya nih. Tapi kayaknya nggak agak sulit, nggak gitu jelas ya. Ya pokoknya intinya gitulah. Karena saya nggak bisa pakai rumus to call-nya ini, dia cuma ada di mana sih? Applies to ya ini cuma ada di Excel 365 ya, 365 ke atas. Jadi saya akan pakai cara manual. Jadi buat kalian yang pakai Excel versi lama juga makanya bisa ngikutin cara ini. Oke. Jadi saya akan bikin gabungin ini semua menjadi satu table. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah saya akan mengcopy ininya 1, 2, 3.
untuk satu baris ini. 1, 2, 3, bukan satu baris, satu kolom, per kolom. Jadi kolom C saya ambil, kolom M saya ambil, dan kolom U saya ambil. Jadi saya copy, saya taruh di bawah sini lah ya. Dan saya kontrol, ini aja deh. Kontrol S value. Nah, sebentar. Kayaknya saya bikin di samping sini aja deh. Lebih rapi aja. Nah, dia akan dapat ya. Jadi ini adalah nggak usah pusingin dulu posisinya. Jadi nanti bisa ditukar. Jadi udah ada nih data alamatnya buat data acuannya, tipe asteroidnya, dan berapa unitnya. Nah, kenapa saya kopinya ini per kolom? Karena emang harus bisanya begitu aja. Jadi misalkan ini saya copy nih D4 terus ke E5. Kalau kalian kontrol C, dia akan error. Jadi error aja sih gitu aja. Jadi cara ini kalau kalian hanya bisa bikin per kolom aja kayak gitu. Dan kalau kalian perhatikan tadi kan langsung dia ya yang data bolong-bolongnya itu nggak dipedulin, jadi langsung dibikin jadi satu set begitu. Jadi udah gini aja, satu kolom iya. Jadi select dulu semuanya, ini nggak apa-apa. Di satu ini, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Ctrl C, ini CSS value, nah, kayak gitu bisa. Jadi ya kayak gitu aja sih. Ini kerjanya manual dulu ya. Karena ya versi Excel yang lama, tapi mau nggak mau. Kadang kalau misalkan kalian juga nggak tahu rumus tokolnya, ya mau nggak mau mesti pakai cara gini juga. Karena ada beberapa hal yang harus mau nggak mau manual gitu. Jadi kayak gitu. Dan ya makan waktu. Ya inilah alasannya saya nggak mungkin bisa ngikut lomba ini karena emang yang mikirnya juga kelamaan dan bikinnya juga lama ya. Eh, jadi oke, itu klik 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 Ctrl C dan Ctrl C. Oke, udah dapet. Jadi di sini kita ada unitnya, ini ada apa bilangnya, field cell, ya cell aja lah ya. Ini ada asteroid, asteroid kan ya. Oke, kita matiin, kasih bold, kasih border. Dan sekarang ini kita akan pindahin aja. Jadi cara cepatnya pindahin, kita select aja satu kolom ini. Kalian tahan tombol shift dan arahin nih ke batasnya sampai ada tanda panah 4 ya. Klik aja, klik terus tarik ke kanan. Langsung ke pindah ya. Kayak gitu aja sih. Oke, sekarang table kita udah jadi. Yang berikutnya, kita akan pakai table ini untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, sekarang kan kita step berikutnya kita akan ambil mineralnya. Jadi mineralnya itu bentar. Oke, mineralnya yang atas ini ya. Ini daripada saya bolak-balik, kayaknya saya bikin. Iya, ini saya bikin aja di sini sih. Kopi. Ini saya satu-satu soalnya ini apa ya? Nanti di mana ya? Iya, pusing. Ya udahlah. Sebentar. Begitu. Ini Ctrl X, Ctrl V. Gak usah kelihatan, nggak apa-apa lah ya. Kita cuma perlu ininya aja. Oke. Sekarang kita akan pakai biar inilah ya, biar sedikit rapi. Meskipun nggak terlalu penting juga. Oke, berarti sekarang kita perlu hitung ininya. Oke, itu Ctrl B. Ini
aja. Masih kelihatan kan ya? Kelihatan? Oh, aman ya. Oke, ini dilebarin, ini dikasih border di center. Oke, sekarang kita akan hitung 6 unit feldspar akan menghasilkan berapa tritanium. Jadi kan ini ya, tinggal kita VLOOKUP dulu. Feldspar, ini saya kunci, berarti kunci kolomnya. Karena kan kita bakal copy ke samping ya, dan kita nggak mau ini berubah. Kita cuma mau kalau bisa yang berubah itu naik turunnya. Titik koma, table array-nya adalah ini. Di-select aja semuanya. Ini kunci F4, ini fix ya, karena kan satu table utamanya ini. Titik koma. Nah, ini kemarin kan saya ada tunjukin ya, kita pakai match aja sih. Daripada nanti saya repot ketik satu-satu kayak kolom keberapa. Jadi kita pakai match aja. Match lookup value-nya adalah ini, atasnya ini. Jadi kalau ini yang kita kunci berarti barisnya ya, AF $3. Karena kita nggak mau barisnya berubah, kiri kanan aja nggak apa-apa berubah. Titik koma. Lookup array-nya adalah ini. Jadi kita select semua ya, dari paling pertama sampai semuanya. Pokoknya apa yang kalian pakai di VLOOKUP, pakai juga di lookup ini, biar kolom indeksnya itu sesuai. Ini juga dikunci F4, kunci semua, titik koma. Match type-nya exact match, no, tutup kurung. Terus ini udah dapat kolom indeks, berarti titik koma lagi. Range lookup-nya exact match juga, false, tutup kurung. Oke, berarti ini kita udah akan mengambil titaniumnya 400, betul ya, 400 ini. Jadi ini yaudah kita copy ke samping dan kita copy ke bawah. Oke, harusnya bener ya, Kernit 60, 120, ya bener ya. Ini enakan ya kasih, nggak usah, nggak apa-apa. Oke, ini kan berarti udah dapet VLOOKUP aja sebagai data ininya. Berarti selanjutnya kita akan dikalikan dengan unitnya. Dikali 6 unit. Kayak gitu ya. Ini kan karena nanti saya bakal copy, jadi kayak harus kuncinya itu kolomnya. Kolom A, E, 4. $AE4 kok. Ya, jadi kayak gitu, enter. Dia akan dikali 2400. Tapi kan ada tambahan lagi ya. Kalau kalian ingat, 1 unit itu sama dengan 1000 mineral. Jadi kalian bisa kali 1000. Nah, kita akan dapat sekian. Jadi kita penuhin aja dan kita penuhin seperti itu. Ini kayaknya enakan pakai koma. Nah, kita kan udah dapat, berarti ini adalah jumlah mineral yang ada untuk sel tersebut dengan asteroid unit sekian. Nah, pertanyaan berikutnya, level 4, kan total market value. Jadi kita akan ambil harganya. Karena ini udah fix tanggal 27 November 2023, jadi kita nggak usah pusingin. Kita ambil cara gampang aja, kita langsung ambil harganya di sini. Titanium ini kan ini ya, fix ya, nggak saya ubah-ubah urutannya, jadi ini saya taruh di bawah sini aja. Kayak gitu, dapat. Jadi selanjutnya tinggal kita kalikan aja, dikali harganya di bawah sini. Di sini berarti kita kuncinya adalah barisnya, $29-nya ya. Karena kan yang berubah cuma kolomnya aja, kiri kanan. Dan enter. Ini oke, di copy dulu aja, nggak apa, di copy ke bawah. Oke, jadi gede-gede semua. Itu oke. Oke, udah dapat angkanya. Dan instruksi berikutnya, provide your answers in millions. Jadi ini ya, dalam jutaan. Jadi tinggal dibagi 1 juta, atau karena ini kan udah ada ini kali 1000-nya, kalian bisa
bagi 1 juta lagi kayak gitu, atau ya udah ini diganti aja, ini kita hapus, taruh belakang, dibagi 1.000, sama aja kayak gitu aja. Enaknya aja, kalian gimana sih gitu ya. Sebentar nih, posisi di mana nih? Jangan di tengah-tengah. Oke, jadi ya udahlah, biar lebih jelas gini aja, dibagi 1 juta, nolnya 6 ya, dan akan dapat 10. Oke, dan oke. Jadi kecil-kecil angkanya kan ya. Kayak gitu ya. Oke, yang berikutnya ini kan ini ya. Oke, totalnya. Jadi kita perlu, nah di sini kalian harus hati-hati nih. Kalian kan ini kan kita juga perlu di rounding kan ya, dibulatkan angkanya. Kalau kalian roundingnya sekarang di sini, nanti hasilnya jumlah akhirnya akan berbeda, bakal salah. Jadi kalian harus roundingnya itu pas bener-bener angka terakhir. Jadi kita akan totalnya di sini, kita akan roundingnya di sini. Total. Jadi pertama, ini kan udah harganya ya. Ini tinggal kita sama aja sih. Select semua, kita pakai auto sum, alt sama dengan. Udah dapet. Nah, ini angkanya kan ada ya, cuma ini harusnya sih begini sih ya. Ada apa? Komanya tuh. Kalau dipanjangin ada desimalnya. Makanya di sini kita harus kasih roundingnya di belakang. Jadi round kurung titik koma 0. Dan kita isi. Dan yaudah, ini desimalnya di. Dan inilah yang akan kita pakai untuk VLOOKUP-nya. Jadi, ini udah. Oke, jadi data model kita udah siap nih. Tinggal kita VLOOKUP ke table utamanya. Jadi di sini tinggal kita sama dengan VLOOKUP I4, data acuannya, titik koma, table array-nya, ya ini. Ini kan dari lokasi selnya. Dan ini kita perlu ambil yang paling ujung kan ya, total sales, jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kolom ke-11. Karena ini kan cuma satu kali aja, nggak usah bikin pakai match, jadi pakai kolom number aja. Ini udah select table array-nya, jangan lupa dikunci F4, titik koma, kolom number-nya adalah 11. Titik koma, range lookup-nya false, tutup kurung. Dapat 292. Jadi ini tinggal kita copy ke bawah. Nah, ini ada yang NA, karena ini ada dijelasin juga ya. In case there is no asteroid, berarti di petanya itu ya emang nggak ada, kosong. Berarti emang nggak ada di table ini. Itu bisa kita masukin 0 sebagai jawaban. Ya udah, kita ganti aja manual 0. Bisa aja kalian pakai rumus lagi, if lagi, tapi nggak usah lah, ngerepotin amat. Buang-buang waktu. Jadi tinggal Ctrl C, paste as value, dan betul semua. Berarti ini data modelnya udah akurat. Emang kayak gitu ya, easy, cuma ngerjainnya berapa lama tuh? Setengah jam kan. Jadi ya nggak tahu sih, kalau kalian ini bener-bener di kompetisinya kalian perlu bikin ini sendiri dalam waktu singkat, itu ya nggak tahu sih. Gitu aja sih ya. Oke, ini berarti udah selesai yang level 4. Kita lanjut ke level 5. Hard nih, wah. Jadi level 5 ini kita ada urutannya, sequence-nya. Mining sequence 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini bakal jadi pertimbangan untuk jumlah muatan dalam sekali jalan. Ini kan ada ya 27.500, udah disebutin juga di sini. Biar inget. Jadi sama juga tambahannya adalah mining skills-nya. Jadi oke, kita naik ke atas lagi nih mining skills-nya ya. Buat kita refreshing lagi. Oke. The mining waste mechanic reduce the ore mine by 25% without skill. Jadi kalau mekaniknya ini
nambang bebatuannya ini nggak punya skill, apa, no skill, skill issue. Artinya adalah efisiensinya jadi berkurang sebanyak 25%. Jadi intinya apa, jumlah mineral yang mereka tambang adalah jadi 75% doang. Jadi kalau apa, skill mereka berkembang, waste-nya ini ada berkurang juga. Jadi makin banyak lah yang kita dapat ditambang gitu sih. Jadi untuk setiap level itu reduce waste-nya adalah apa, sebanyak 5%. Jadi intinya kalau misalkan skill-nya itu adalah satu, berarti cuma dikurang 20%, 25 kurang 10, 25 kurang 5 jadi 20, berarti 80% kayak gitu. Kalau misalkan skill-nya 2, berarti hasilnya adalah 85% dan seterusnya. Jadi maksimal adalah skill levelnya 5, berarti itu kita dapat jumlah mineralnya 100%, kayak gitu ya. Oke. Hmm, oke, ini not mining skill setiap pemain different untuk asteroid type-nya. Jadi untuk apa, mekaniknya ini, dia punya skill tertentu untuk asteroid tertentu. Jadi kalau ini sebagai contoh ini, dia bagusnya feldspar, jadi dia feldspar bisa menambang sebanyak 100%. Kalau score that dia berkurang 5%, jadi cuma 95%. Kalau omber 0, berarti dia berkurang jadi 75% dan seterusnya kayak gitu ya. Jadi kayak gitu aja sih. Dan ini sih bakal jadi ini ya, 2 kali steps. Jadi kita pertama bakal ngitung, eee, ininya, apa, quantity minerals yang bakal ditambang, itu nanti bakal dimasukin, ke ini, ke sequence-nya. Habis itu kita bakal mencari ini, perhitungannya adalah jumlah muatannya, 27/27.500 meter kubik ini. Nah, ini makin rumit nih ya. Oke, jadi ini ya, mmm, dan kalau kalian ingat ya, ini kan ada ya, apa, nah ini volumenya, nanti ini juga bakal dihitung nih. Makin rumit lagi nih. Jadi sebenarnya sih bener-bener saya nggak tahu ini sebenarnya kayaknya emang sengaja dibikin nggak bisa selesai dalam 30 menit sih. Atau mungkin yang bener-bener jenius itu bisa ngerjain dalam 30 menit. Tapi seperti yang kalian lihat, saya ngerjain satu aja itu udah hampir 30 menit. Oke, jadi pertama, ini apa yang perlu kita lakukan, kita kan sebenarnya udah ada ya ini ya, ininya, tabelnya, tapi enaknya saya pengen gini, eee, karena saya pengennya sih itu kayak di copy paste aja itu nanti bisa keluar semua hasilnya. Jadi apa yang saya lakukan, bisa saya lakukan, ini enaknya kayaknya saya bikin, table baru, sheet baru gak sih? Sheet baru aja, atau enggak deh, di sini aja, sebentar, hilang deh. Oke, jadi kita bikin dulu seperti ini, mmm, enaknya di bawah aja lah, nggak apa-apa. Apalah ya, di bawah, sebentar, lagi ini udah nggak salah. Jadi kita transpose, jadi kan dapat nih, transpose untuk dapetin ininya, lalu mining sequence-nya kita copy juga ke sini, tadi akan ada satu batas ini ya, kita transpose, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi, saya pengennya itu ini saya copy, Ctrl C ke sini, lalu saya transpose, kayak gitu. Nanti biar langsung dihitung, jumlah ini itunya lah ya. Oke, berikutnya ini kan ini ya, sebenarnya sih saya bisa pakein aja di sini sih, tapi oh enggak,
Oh ya, berarti saya ini ya, eee, ambilnya di sini. Oke, berarti saya harus ada ambil ini juga nih, meter kubiknya. Sebentar, kita satu-satu dulu ya. Ini berarti, eee, gimana bikinnya? Kalau misalkan 0, enggak, oke oke. Jadi sama dengan 75% ditambah, buka kurung, eee, 5% dikali, eh, kali dengan ini, tutup kurung. Ya akan jadi 100%, betul ya? Nah, oke. Berarti ini ya, betul perhitungannya, tinggal kita 100%, 95, 75, 85. Ini kalau mau jadiin koma bisa juga sih, koma. Tapi sama aja sih, tapi yang lebih enak dilihat persen lah ya, biar lebih rapi aja gitu. Oke. Oke, jadi ini kan example pertama ya. Jadi kita pengen ini, ambil C6-nya ini, berarti pertama kita ambil dulu VLOOKUP. Oke, C6, sebentar. Berarti C6 ini ya. Eh, oke. Dia kan ambil dari sini. Ini tapi kan udah saya bikin perhitungannya. Jadi oke. Oh ya, saya bisa langsung pakai aja di sini sih ya. Oke, C6 berarti VLOOKUP. C6-nya adalah ini, titik koma. Sebentar. Oke, oke. Ini berarti saya pakainya select semua, F4. Bentar, ini satu-satu aja bikinnya ya. Column index number, pertama saya bikin ini dulu, 2 untuk segmen. Berarti ini adalah tipe ini, asteroidnya, asteroid feldspar. Terus saya perlu bikin ini, ambil VLOOKUP ini, feldsparnya, titik koma, ke sini. Kita ingin ambil meter kubiknya. Jadi, ini kunci juga F4, titik koma, 2, titik koma, false, tutup kurung. Dan kita akan dapat M3 meter kubiknya. Jadi ini, nah oke, kita udah dapat ini aja center. Oke, berarti ini berarti kan data acuannya C6 ini saya cuma kunci kolomnya aja W38. Oke, kenapa? Soalnya biar saya bisa copy ke kanan dan ini tinggal saya ganti ini ya, jadi masukin unitnya ini ke 3. Jadi persen. Ini angka bukannya persen. Oke. Oke. Dan ini kita dapat nah, ini kan unit ya. Unitnya ini aja. Oke, unitnya udah dapat. Bener sih. Ya udahlah ya. Intinya begitu sih. Bentar. Istirahat dulu. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita akan sama ya, hitung ininya. Ada berapa jumlah mineralnya. Ini bisa pakai gak sih? Nah, ini baru kita pakai yang ini. Pakai 6.
kunci kolomnya $W38, titik koma. Table array-nya adalah ini. Sampai sini ya. Ini kunci F4, titik koma. Nah, kolom index number-nya ya ini baru pakai match. Berarti yang tadi sebelumnya pakai match juga bisa, cuma ya udahlah ya. Match, local value-nya adalah tritanium. Ini kita kuncinya baris, berarti $37-nya. Titik koma, lookup array-nya adalah ini cell-nya. Jadi kayak gitu ya. Kunci F4, titik koma, match-nya exact match. Tutup kurung, titik koma, false match, exact match false. Tutup kurung. Dan kita akan dapat 10,2. Ini kan tadi harusnya ada desimalnya ya kalau kalian pengen lihat gitu sih. Biar jelas aja ini desimalnya sampai banyak sih, tapi intinya gitu. Oke, ini berarti tinggal kita copy aja dulu. Dan kita copy seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Oke, ini bener kan ya? 10 sekian sekian. Nah, sekarang kita akan hitung ini. Ini kan berarti jumlah ore-nya, ya itunya lah ya, mineralnya. Dan kita akan kalikan mineralnya ini dengan ini efisiensinya. Jadi kita bisa oke, langsung kali di sini bisa juga sih ya. Oke, bisa juga sih. Jadi tritanium sebentar. Feldspar. Oh, semuanya ya berarti ya. Cordate. Oke, berarti ini kita gabungin dulu aja sih. Total total beratnya enggak. Bilangnya apa ini? Total mineralnya. Mineral kan ya? Minerals ya udahlah. Mineral quantity lah bilangnya ya. Mineral quantity. Quantity berarti ini akan kita sum. Setelah di sum, jadi kan ini efisiensinya, skillnya itu berdasarkan asteroid. Jadi kita akan dikali VLOOKUP. Kita bakal nyari efisiensinya itu berapa. Jadi kalau kita VLOOKUP-nya sesuai dengan asteroid ya. Asteroid ini perlu dikunci. Masalah bawah doang sih. Kan bakal di copy ke bawah ya. Ini nggak usah. Jadi nggak usah dikunci. Titik koma. Table array-nya adalah ini ya. Sampai ke kanan sini. Kalau yang ini juga dikunci. Ini dikunci total. Titik koma. Kolom index number-nya 3 ya. Kan kita ambil ini kolom ketiga. Ini nama asteroid, ini angka skillnya, dan ini efisiensinya. 3 titik koma false exact match. Kayak gitu. Jadi akan dikali dengan efisiensi skillnya. 10,2 sama kalau dikali lagi sampai bawah ini harusnya akan berubah. Oke, seperti itu ya. Berarti kalau misalkan score diet, tadi kan score diet ini ya. Kalau kalau kalian pengen ngecek nih, kalau score diet kan dia sum 1,55 nggak kelihatan sih. Intinya sih oke. Ya udah pokoknya ini udah 95% lah gitu aja sih. 95% daripada repot ya. Oke. Habis itu pertanyaan berikutnya yang perlu kita lakukan. If the bar is almost full and cannot take 100%, jadi itu bakal dihitung 20 per kubik meter limitnya. Very oke. Sebentar. 1 or itu kubik meter.
Berarti ini kan apa, jumlah kuantitinya. Berarti kalau kita pakai volume, volumenya ini kita akan pakai, sebentar, ya ini dikali ini, benar kan? Harusnya sih bener sih ya. Ini volumenya meter kubik ya, volume meter kubik. Quantity sama volume kan beda ya. Quantity kan ya berapa biji, volumenya kan satu biji itu berapa gede atau berapa kecil, kayak gitu. Selanjutnya, eh, 27.500. Sebentar, ini kan kita perlu kasih harga juga. Ini harganya masih sama ya. Jadi ini kita harga yang paling akhir gitu kan ya. Gimana ya? Nggak apa-apa deh. Ini saya hitung dulu untuk volumenya. Jadi kalau misalkan kita pengen ini sama dengan ini manual aja lah ya. Dengan ini ditambah dengan ini. Jadi ini maksudnya kan kumulatif ya, dari stepnya 1, 2, 3, sequence-nya itu 1, 2, 3, sampai 10, dia akan terus bertambah untuk mengisi ya ini ya, itunya. Nah, 7, sebentar. Ini, oh, akhirnya ini ya, total market value-nya berarti ini perlu dikali harganya. Nah, sekarang kita akan hitung harganya. Ini tadi harganya, oh saya hitung di atas. Sebentar. Kalau ini dia hitung harganya, sebentar, sorry. Ini berarti udah harga ya? Oke, sebentar. Berarti saya nggak bisa ini. Sebentar, apa yang bisa? Nah ini kalau misalkan pakai table dari pertanyaan sebelumnya, mesti mesti hati-hati, mesti apa, aware ya, parameter apa yang dimasukin gitu. Ini kan masih ya, harganya masih oke, tapi sebentar. Iya berarti ini harga saya nggak bisa pakein ke si quantity. Jadi quantity-nya saya perlu. Oke. Titanium berarti ini kan dia ini ya. Oke. Oh, oke. Jadi kayaknya ini kita ini ya, revisi ulang dikit. Atau nggak usah ya? Nggak usah sih sebenarnya sih. Jadi ini kita kesampingin dulu ini ya. Oke. Jadi ini rumusnya nggak bakal berubah. Ini kita akan hitung harga dulu. Berarti harganya sama yang di atas sini. Tinggal pakai 10,2 sales. Tapi nggak bisa juga hitung harganya karena kita kan ini ada apa, quantity efisiensinya. Ya nggak bisa. Berarti mau nggak mau ini mesti ulang. Oke, nggak apa-apa. Karena apa, yang di part 1 sebenarnya saya ada kerjain dikit dulu, jadi saya tahu step-stepnya. Ini yang part 2 ini saya kerjain dikit, tapi ya ini untuk setengah ke belakangnya ini saya nggak tahu juga, jadi pasti ada salah-salahnya kayak gitu ya. Jadi pertama kita akan cari quantity-nya dulu ya. Quantity-nya berarti sama dengan VLOOKUP data cuannya ini file var, ini kita kunci kolomnya X-nya, titik koma, table array-nya adalah ini. Oke, ini dikunci, titik koma. Kolom index number-nya adalah match. Match-nya adalah ini, tritanium. Ini kita kunci barisnya, $37. Koma, lookup array-nya adalah ini, dikunci semua, titik koma, exact match, titik kurung, titik koma,
exact match, tutup kurung. Oke, enter. Berarti bener ya, feldspar 400 ini udah oke. Kita isi dulu negatif. Oke, feldspar, oke. Berarti ini kuantitinya kita udah dapet. Selanjutnya berarti ini dikali dengan ini ya, skillnya. Ini nggak usah diganti karena ada betul. Kalau untuk titanium dia 100%, untuk skordit 95%, berarti ini kan 240 dikali 95%, berarti segitu ya, benar ya? Oke, berarti ini udah dapat mineralnya. Nah, selanjutnya volumenya ini harusnya benar juga ya. 400 dikali meter kubiknya adalah ini. AH dikali Y. Oke, ini harusnya udah benar. Oke, ini harusnya udah benar. Tunggu sebentar. Tapi kita nggak bisa ini ya. Mineral quantity-nya berarti ada 2 perhitungan. Ini mineral quantity bakal dipakai buat ngitung jumlah muatan, dan kita bakal hitung lagi nih buat harganya. Harganya, jadi ini terpisah sih ya. Wah, agak rumit ya. Oke, oke. Harga itu quantity, ini harga ya. Ini kita bilangnya quantity, dan ini adalah price, harganya. Biar nggak bingung. Nah, kalau price-nya, tunggu. Ini berarti nggak bisa, mesti dikali langsung ya di sininya ya. Oke, 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 oke. Ya udah gini aja. Ya, 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 ya. Ya, berarti langsung kali di sini aja. Karena kan eh, efisiensinya nggak bisa kita tambahin baru dikali. Bisa aja, cuma dalam kasus ini kita pengen hitungnya langsung di sini aja. Jadi langsung aja. Ini tritanium dikali VLOOKUP feldsparnya, data acuannya feldspar ya. Jadi ini kita kunci kolomnya X-nya, titik koma, feldspar ini semuanya kunci semua, F4, titik koma, kolomnya ketiga, koma, vol. Oke, jadi intinya sih ini mineral quantity langsung saya masukin di sini aja sih, langsung biar dapat ya. Ini kayaknya dihapus aja. Terus, udahlah nggak apa-apa, hapus aja. Kita ulang semua. Jadi ini kita copy ke kanan, ini kita copy ke bawah. Benar ya, 150, 90, harusnya jadi berapa tuh, 95%, harusnya langsung berkurang nih. Ya betul, berarti ini angkanya udah oke. Kalau misalnya kita tambah, oke, jadi ada desimalnya ya. Berarti ini adalah jumlah mineral yang didapatkan dari menambang ininya. Nanti tinggal dikali aja sih unitnya sih. Oke, ini tadi kok unitnya kali langsung ya. Kali, oke. Oke, berarti perlu kali langsung juga, nggak masalah sih. Berarti sama aja pakai yang ini sih ya. Oke, iya benar ya. Sebentar, saya cek lagi. Berarti ini kan match-nya oke, dikali AE4 itu unitnya, dikali 1000, dikali AF29 itu harganya, oke. Berarti di sini kita harganya nggak dikali dulu, berarti ini dikali unitnya. Unitnya ini kuncinya kolomnya aja, jadi 8, mau dikali 1000 dibagi 1 juta, atau ya udah langsung aja sih dibagi 1000 aja.
Atau kalinya belakangan ya? Ngaruh gak ya? Oh nggak apa-apa. Ini di depan, karena kan kita kuantitinya baru efisiensinya. Benar sih, nggak banyak, kayaknya nggak bakal banyak berubah juga, karena kan perhitungan kali bagi itu kan masih setara ya. Oke, ini harusnya udah oke ya. Ini berarti udah dapat unitnya, udah dapet efisiensinya juga. Di base dan base. Kayak begitu. Jadi kecil ya angkanya ya? Sebentar. Oke. Mhm. Masih million kan ya? 27 cubic meter of, atau hitungnya belakangan aja nanti ya. Eh, dikali 6 dikali 1000. Nggak apa-apa. Biar nanti nggak nggak takut salah juga. Jadi gede sih, cuma ya udahlah ya. Oke, ini berarti unitnya. eh Berarti kita udah dapat quantity, terus tinggal dikali volumenya. Ini total dulu ya. Total quantity. Sebentar. Nggak bisa. Quantity-nya ini ya. eh Meter kubiknya harus per asteroid. Berarti saya mesti per unitnya ini. Berarti per unitnya ini kan bentar. Ini nih akibatnya kalau belum baca sebelum ngerjain. One unit of ore varies from, jadi oke. Oke. Tadi salah bikin. Berarti satu unit of ore kan ada 1000 ini ya. Satu unit. Bentar. Gimana sih penjelasannya tadi? Eh oke. Asteroid, jumlah asteroidnya sekian berarti mengandung sekian unit gitu ya. Jadi 6, ini kita bilangnya 6 asteroid, berarti ada 1000, ya 6 dikali 1000 sih. Dikali 1000 unit ore-nya. 1000 unit ore, dan satu unit ore itu sebesar volumenya adalah sekian begitu. Oh, berarti volumenya adalah sama dengan 6 dikali 1000 dikali meter kubiknya. Benar kan ya? Jadi 600 meter kubik untuk 6 unit, untuk 6 asteroid. Jadi baca gitu ya. Sebanyak 6 asteroid feldspar, dia mengandung 6000 unit ore mineralnya itu, dan 6000 unit ore-nya ini memakan tempat sebesar 600 meter kubik. Yang nonton nangkep gak? Atau udah mulai pusing juga? Oke, ini bisa di... Oke. 600 meter kubik. Nah, dari sini kita bakal limitnya adalah 27.500. Jadi kita masukin ya limit 27.500. Enggak, ini kumulatif volume. Kumulatif volume ada limitnya 27.500. Jadi kita akan masukin sama dengan ini, dan ini ditambahin ini tambah ini.
kayak gitu. Nah, berarti ini kan dapat semua ya. 6, masih di bawah 27.500. Eh itu gimana ya? Taruh di samping aja. If ini if ini lebih kecil dari 27.500, ini kunci titik koma. Kalau masih kecil, oke. Kalau ini berarti full gitu ya. Berarti kalau udah lebih gede dari 27.500 itu artinya full. Kita bilangnya limit aja lah ya. Limit. Oke, ini masih oke. Berarti ini nggak masalah. Dalam 10 trip ini, sequence ini bisa ambil semuanya. 1 jam lebih. Part 2-nya repot juga ya. Oke, ini berarti satu trip ini oke semua, 27. Dan sekarang pertanyaannya adalah bring home at... Oke, berarti ini cuma satu trip doang ya. Until the barge is full. Oke. Oke. Bisa. Sekarang berikutnya berarti kita hitung harganya. Harganya volume. Ini volume kita perlu pakai ini, berarti kita nggak bisa ini ya. Jadi kita taruh di sampingnya. Mau nggak mau. Jadi makin panjang ya. Oke, samping aja. Nggak masalah. Jadi ini saya pindahin aja. Oke. Tinggal dikali dengan ini. Dikali, ini nggak usah dikunci ya, karena kan nggak. Ini kita kuncinya adalah barisnya. $49. Tutup kurung. Oh ya, nggak perlu tutup kurung. Oke. Nah, udah dapat ini baru kita, ini kan tadi belum ini ya. Dia kita cuma kali 1000, berarti di sini kita baru bagi atau belakangan aja nggak apa-apa. Kita kali itu dan begitu. Oke. Nah, oke. Ini kita udah dapat jumlahnya. Lalu ya udah nih kita sum total, apa sih bahasanya, total market value, total value lah ya, total value di sum aja, select semua, out sama dengan, oke, kita dapat sekian. Oke, ini perlu desimal ya sih, nggak perlu desimal kan, daripada penuhin ini aja sih. Oke, total value-nya segitu, lalu tinggal di sum lagi, out sama dengan 566. Nah, udah bener dong ya, angkanya udah bener tuh. Ini tinggal berarti kita tinggal dibagi 1 juta. 1, 2, 3. 1 juta, 567, dan kita rounding. Round, titik koma, 0, tutup kurung. Dan kita dapat 567. Yang dapat hasilnya adalah sekian. Nah, berarti kita modalnya udah jadi nih. Udah beres. Berarti modal kita sudah ini yang akan kita ambil. Nah, ini kan satuan ya, mau nggak mau sih ya. Jadi sebenarnya saya tuh pengennya ini, saya bisa copy semua ini, ditranspose gitu langsung dapat semua ini jawabannya. Jadi tinggal saya copy paste aja. Tapi kayaknya agak lebih rumit lagi kalau saya pakai itu. Jadi mau nggak mau saya satu persatu aja. Jadi begini ya, yang perlu saya lakukan cuma
ini aja. Jadi cuma data yang input datanya itu adalah ini aja. Satu baris ini yang akan saya ambil, saya copy, saya bawa ke sini. Jadi di sini tinggal saya transpose aja. Transpose. Dan ini akan dapat hasilnya segini. Ini enaknya saya gini aja. Sama dengan 97. Jadi saya nggak usah scroll kiri kanan gitu aja. Dan ini kan saya dapat 974. Sekarang kita lihat apakah ini hasilnya betul. Kita paste as value. Betul. Berarti model saya benar ya. Tapi ya mungkin aja ada yang salah kalau misalkan saya kerjain yang lain. Jadi ini mungkin udah 1 jam lebih. Jadi saya percepat aja ya. Nanti kayaknya saya fast forward aja. Jadi intinya saya bakal copy paste biar 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 kalian lihat lah benar atau enggak. Oke, nah ini ada satu yang salah karena emang ada satu step yang saya lewati dan emang ternyata saya pikir ini ya nggak terlalu ngaruh. Jadi yang terjadi adalah ini saya balik lagi ke sini ya, Ctrl C, kita balik ke sini, kita tunjukin lagi 1373. Nah di sini, nah dia jadi di tengah-tengah ini udah keburu penuh, jadi nggak bisa masuk lagi gitu sih. Nah, apa yang perlu kita lakukan adalah kita tambahin aja di sini sih, perhitungan total value-nya. Jadi gampangnya sih ya udah tinggal ditambahnya aja, if kalau ini sel ini sama dengan full, kita masukkan 0. Dan kalau ada isinya, ya udah berarti kita ambil value-nya penuh, kayak gitu, tutup kurung. Jadi ini di-scroll aja ke bawah. Nah, berarti kalau udah full ini, udah nggak masuk hitungan lagi, karena udah nggak muat. Jadi kita yang diambil adalah ini, angka barunya, 1067. Kita lihat, betul atau enggak? 1067. Oh, salah juga. Sebentar. Apa yang salah? Oh, apa? Oh, oke, 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 oke. Ngerti, ngerti, ngerti. Berarti emang bener-bener harus pas masuk 27.500. Oke, seperti itu. Berarti ini harus dihitung lagi ya. Oke, oke. Ini akan sedikit tricky. Bentar, saya undo dulu. Biar, oke. Ini berarti saat ini nggak ada ininya, hitungan ininya. Ini saya insert aja. Insert aja, shift cells ke kanan. Ini datanya nggak berubah. 1373, sampai ke bawah aja. Biar bawahnya juga bergeser. Nah, jadi enak dilihat. Ini di ya. Oke. Oke, berarti ini saya perlu sama dengan ini. Ini ditambah dengan ini. Nanti ke bawah. Berarti ini bentar. Kok saya blow on ya? Ini udah ada kumulatifnya. Ini kayaknya udah kelamaan ngerjain jadi pusing sendiri. Oke, oke, oke. Ini kumulatifnya udah ada. Oke, berarti di sini fullnya ini mana ya? Oke. Kumulatif volume. Bentar. Kalau kumulatif volumenya berarti ini kuantitinya ngaruh juga dong ya.
volume-nya. Oke, sebentar. Wah, ini berarti kayaknya lebih oke. Kayaknya saya ada sedikit keliru, nggak sedikit ini. Oke, ini unitnya. Ini kan J38. Oke, oke. Oke, oke. Tapi ini kan AA38. Ya sebentar. AA38. Hmm, sebentar. Emang apa harus kayaknya if the barge is almost full cannot take 100% ore dari asteroidnya. Dia bakal ambil ore-nya sampai 27. Iya benar kan ya, berarti artinya ini dia akan ngambil kita coba begini ya. Insert shift cells right. Oke.